kendala dari tugas tiga. Tahap pertama kan Anda minggu depan kumpul tuh. Saya kepengen apakah sudah ada yang mencoba sehingga butuh ada yang ditanyakan kendala-kendalanya atau apa yang bisa kita diskusikan awal tentang tugas. Yang pasti orang yang sudah pernah mencoba, kalau enggak ya silakan karena ya terus terang menggambar bangunan dengan material kayu itu lebih rumit dibandingkan dengan material batu bata, ya itu beda. Jadi tidak bisa Anda samakan. Kemudian nggak bisa Anda kodenya sama gitu. Karena tugas Anda yang pertama adalah batu bata, sedangkan tugas kita adalah kebanyakan kayu. Jadi saya cuma ingin pagi ini salah satunya kita diskusi bagaimana eh, kendala Anda, apakah ada kendala pada saat menggambar karena minggu depan sudah harus mengumpulkan dena dan Ah, panitia dana itu belum sama sekali kok aku. ya. Oh, Jadi hari gitu. ini buat. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Relo di mute dulu. Relo. Kalau tidak ada, berarti Anda bisa saya klaim Anda belum ngerjain. Semua kelas belum mengerjakan, ya. Sehingga tidak merasa tidak ada kendala. Itu pertama. Yang kedua udah pada pinter, ya nggak ada masalah dalam penggambaran Dena. Oke, silakan. Saya berharap kita diskusi ya. Saya kuliah saya nggak pernah bawa semua materi dari saya. Keaktifan Anda itu menjadi hal yang penting bagi saya. Bagaimana niat Anda dalam kuliah, bagaimana rasa ingin tahu Anda, itu yang penting. Saya lebih menghargai mahasiswa yang tidak pasif, yang hanya nerima. Ya, silakan. Apakah ada yang Anda tanyakan? Assalamualaikum Pak, izin Pak. Ya, hmm. Sebentar Pak. Hmm. Eh, yang kemarin kan ada di share sama Aslep Pak, untuk pertanyaan rencana lantai dasar. Bawa bilang kan denah dalam tampak ya Pak. Dena dalam tapak, bukan Ya denah tapak. dalam tapak. Tapak. Ini mungkin dah ada coba gambar gini nampak ya Pak. Bentar. Nampak lah. Bentar ya. Sebentar Pak. Ya, Gimana? sudah. Bentar, mungkin betul seperti ini Pak, untuk denah dalam tapak itu. Ya, jadi ada Dena, terus ada lingkungan tapaknya. Dan biasanya skalanya jauh lebih kecil, bukan skala Dena. Ya, biasanya skalanya di 1/200. Karena kita ingin memperlihatkan kondisi tapaknya. Itu, ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Yo.
Oke, silakan. Siapa lagi yang mau tanya? Langsung aja tanya ya, nggak usah via chat, biar enak, biar kita ngobrol. Kalau nggak kita kuliah pakai WA aja kita. Kalau mau chat kita WA, pakai WA aja kuliah. Saya tidak akan menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan yang lewat chat. Gitu. Ya, jadi kalau itu rencana lantai dasar atau ground plan, kalau saya pribadi, terus ada side plan itu adalah tanpa atas. Tanpa atas berarti Anda harus mendesain atapnya dulu, ya. Di denah juga ada garis atap nanti. Bentuk atapnya dari atas seperti apa itu sudah terdesain. Dan di denah juga ada yang namanya garis atap. Ya, oke, silakan. Kalau Pak, Ya, kalau gitu di rencana lantai dasar ini perlu ada garis atap nggak juga ada, ya Pak? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Kalau di rencana lantai dasar tidak perlu garis atap. Garis atap itu akan terlihat di rencana tapak. Saya pakainya rencana tapak. Jadi nggak ada beberapa versi sih, tapi kasih cenderung pakai bahasa Indonesia saja, ya, pakai bahasa Indonesia aja. Oke, Baik, terima kasih Pak. yuk, mari. Terima kasih ya, Abdurrahman. Next, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi saya sebutkan berapa sih Pak ukuran tapak itu atau dibebaskan itu? bebas saja karena nggak ada ketentuan, karena kita tidak bicara tapak. Tapi di informasi tapak itu ada batas lokasi atau batas site dan jalan. Jangan di tapak Anda nggak ada jalannya. Nggak usah diisi dulu, nggak apa-apa. Di tapak itu ada jalan, kemudian ada apa ya? Ada tempat parkir mobil kalau butuh parkir mobil, ada jalur sirkulasi manusianya. Jadi bukan hanya batas tapak saja gitu loh. Ya, oke, ada lagi nggak? Boleh nanya lagi nggak Pak? Ya, silakan. Kan itu kan ada yang di sambungan kayu itu Pak, mungkin untuk sambungan tiang utama sama apa ya, sama yang bawah itu tuh untuk sambungan lantai itu untuk lantai itu Pak. Itu gimana sih Pak? Untuk teknis sambungannya itu gimana gitu? Itu nanti dulu. Anda buat Oh, denah tampak aja dulu. Akan ada dan materinya nanti. Ya, oh jadi ya Pak. saya fokus di pertemuan ini adalah mencoba mengawal tugas Anda. Sehingga benar-benar materinya adalah kita diskusi tentang tugas. Sehingga saya berharap gambar Anda benar. Atau sudah ada yang mencoba belum? Sok tunjukin. Ada belum yang sudah denahnya sudah jadi? Kita bisa discuss. Itu jauh lebih penting. Nanti saya tunjuk ini gambar denah salah atau benar. Gitu loh. Sudah ada belum yang buat? Nggak apa-apa. Jangan takut salah. Mahasiswa tuh harus salah supaya dia tahu yang benar. Gitu. Ya, silakan. Kalau sudah berada yang mencoba, siapa yang berani? Silakan. Ya, nggak ada. Oh, berarti belum selesai semua. Kita lihat aja nanti Kamis ya.
benar atau salah gambar Anda. Oke, ini deh sedikit saya berikan gambaran supaya saya tidak dosa. Saya akan coba share cara menggambar. Semoga terlihat, semoga Anda memperhatikan. Oke, saya sudah coba, tapi saya tidak manual ya. Saya tidak manual, saya coba. Yang Anda dapatkan kan ini, ya, one line drawing dari denah yang akan dibuat. Jadi gambar aja dulu ini sebagai patokan dengan garis yang tipis, ya, dengan garis yang tipis. Selanjutnya, Anda harus membuat grid dulu. Grid itu namanya modul, ya. Grid itu adalah modul, modul dari struktur. Dalam hal ini adalah modul dari perletakan kolom. Oke, modul dari perletakan kolom. Sehingga berapa modulnya? Anda coba cek ukuran denah Anda. Ya, kalau kita pakai struktur kayu, jarak antar kolom yang efisien untuk bangunan sederhana adalah 3,6 meter. Sehingga setelah Anda mendapatkan ini, menggambarkan ini ulang, one line drawingnya ulang, yang Anda harus lakukan adalah menggambarkan modulnya ini. Ini 3,6 semua nih. Di overlay dengan ini tadi ya. Nah, dapat tuh. Oke. Terus, setelah itu Anda menentukan di mana letak kolomnya dulu. Di mana letak kolom? Di sini letak kolom. Ya. Jadi yang harus Anda letak kolom pertama itu adalah di sini. Di titik-titik modulnya. Ya, di titik-titik modul ini Anda letakkan kolom-kolom pertama di apa? Di intersection per 360. Ya. Oke, dapat nih kolomnya. Kecuali kamar mandi WC. Kamar mandi WC kita menggunakan konstruksi batu bata. Ya, konstruksinya batu bata, bukan konstruksi kayu. Sehingga besar kolomnya dia di setiap titik pertemuan harus Anda beri kolom. Oke? Dengan besar kolom 12 kali 12. 12 kali 12. Nah, setelah kolom, untuk yang konstruksi kayu, perhatiin dulu ininya. Untuk yang konstruksi kayu, kolom itu biasanya berupa juga rangka. Jadi ini, yang di tengah-tengah ini, dia adalah rangka.
Saya bedakan juga warnanya. Nah, ini adalah rangka dinding. Walaupun dimensinya sama, tapi dia rangka dinding. Biasanya kalau kita mau standar, kita bagi tiga, 120 kali 120. Atau Anda mau nanti rangka dindingnya juga berpola, ya silakan. Tidak pakai ini nggak apa-apa. Tapi ini standar. Tiga kali dibagi tiga itu standar. Atau Anda mau misalnya rangka dindingnya nggak apa-apa Pak. Saya rangka dindingnya mau yang lebih bervariasi. Misal yang di bagian tengah saya mau 1 meter. Nah, berarti rangka dindingnya adalah bagian tengahnya 1 meter. Itu seperti ini. Karena bagian tengah ini saya akan mau buat jendela. Oke, bisa seperti ini 1 meter. Ya. Nah, tentu ini semua nih setelah dapat rangka dinding utama di pertemuan modul yang 360, Anda harus mengisi rangka dinding sekunder. Ya, ini adalah tiang-tiang konstruksinya, tapi rangka dinding sekunder perlu kita isi. Setelah kita tentukan ini, barulah kita tentukan dindingnya. Oke, yang pertama, kalau bicara dinding batu bata, dia akan seperti ini. Tapi kalau di Anda mungkin karena manual dianya one line, nggak masalah. Tapi dia penuh seperti ini. Tetapi kalau dinding kayu, dia seperti ini. Jadi Anda gambarkan dulu, ya. Anda gambarkan dulu. Anda gambar ke kolom-kolomnya, baru nanti Anda buat ininya. Sorry. Baru Anda buat dindingnya. Dinding kayu itu biasanya kan satu lapis tuh. Tebal kayu hanya 4 cm. Jadi one line drawing. Ya. Nah, Anda mendapatkan letak dinding kayu terhadap rangka. Ya. Letak dinding kayu terhadap rangka. Kalau Anda mendapat dinding kayu di antara rangka, di tengah rangka itu seperti ini gambar. Tapi kalau di depan rangka seperti ini, rangkanya harus tetap terlihat, bukan ditutup. Ya, ya. Kalau Anda di belakang rangka, dia seperti ini. Ada itu, Anda dapat di mana, di mana, di mana letak ini. Ini, ya. Nah, ini baru Anda. Jadi akan berbeda menggambar struktur kayu dengan struktur batu bata. Secara menggambar denahnya beda. Oke, setelah itu apa yang harus Anda lakukan? Setelah gambar dinding, Anda buat bukaannya. Oke, misalnya ini saya mau bukaannya di sini, Pak. Di dalam struktur kayu yang namanya rangka dinding itu sebaiknya dia menjadi rangka dinding itu dia menjadi rangka kuset, dia langsung jadi kuset. Jadi tidak perlu lagi kita memperletakkan kusen. Ya, tidak perlu lagi kita letakkan kusen. Dia langsung jadi kusen, si kayu, rangka kayu jadi kusen. Sehingga Anda berpikir juga, Anda mau berapa kuda-kudanya? Ya, Anda mau berapa? Gitu.
Ya, nah, tinggal kita buat bukaan. Bukaannya mau di mana? Nah, ya. Informasi bukaan, misalnya ini pintunya kegedean nih, kayaknya saya cuma mau misalnya pintunya semeter, ya dirubah sih ininya, dirubah. Nah, karena dia langsung jadi kusen, jadi secara dena informasi Anda cukup ini aja saja. Ini bagusnya di gini. Ya, Dena. Nah, nah, ini Anda buat bukaan, dia kan langsung jadi kusen tuh. Kemana kita mau bukanya? Ke dalam. 90. Oke, kita akan buka dia ke sini nih. Nah, ya, tinggal kita buat yang namanya garis bukaan. Nah, garis bukaannya. Garis bukaan harusnya dia putus-putus. Idealnya ya, atau dia bisa lebih tipis. Nah, ini nanti hilang kok. Yang ini hilang sebenarnya. Si as ini bisa hilang terakhir. Atau Anda kalau mau gambar pun secara manual, si asnya tipis. Si asnya itu tipis. Ya, ini bukaannya seperti ini. Jendela, oke, jendela nggak apa-apa. Jendela dia di tengah. Misalnya ini, dia jendelanya dua arah. Ya, ya, sorry. Ya, jendela bisa. Ini jendela. Nah, jadi jarak rangka ini, ini, ini sangat efisien. Jarak rangka ini tergantung dari bagaimana pola yang akan Anda buat pada saat di membuat tampak, gitu loh. Ya, itu kira-kira ininya. Jadi beda ya, sebab ini gambarnya ini dengan cara Anda menggambar untuk struktur kayu itu sangat beda. Oke, itu kira-kira gambarannya. Saya stop dulu share. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Jadi kalau yang saya sekilas lihat gambar denahnya si Abdurrahman Hamid, kayaknya salah. Yang Anda tunjukkan ke saya tadi salah gambar itu. Itu untuk beton, itu untuk batu bata, bukan untuk kayu. Oke, itu untuk denah. Ah, Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, nanti saya jelasin lagi bagaimana garis atap.
Sudah, nggak ada. Saya lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya apa? Setelah dapat ini kan, kita harus nentuin yang namanya garis atap. Nah, ini garis atap. Garis atap itu bagusnya di apa dibuat dengan bentuk as ini. Jadi itu. Oke, gimana cara nyarinya? Kalau Anda dapat denah gini, ya, Anda dapat denah gini, kita cari dulu nih sudut-sudut bangunannya. Oh, ini satu, ini dua. Anda tarik garis 45 derajat. Jadi berapapun kemiringan atap Anda, atap kalau dilihat dari atas, kalau dia atapnya perisai, itu 45 derajat. Ya, seharus 45 derajat. Kemudian di sudut yang sini kita berikan lagi dan temukan ini. Nah, kita udah dapat nih. Sorry. Nah, kita udah dapat nih satu satu atap. Tuh, ya. Mana lagi? Oh, yang ini. Yang ini nih, sudut ini cari sama sudut ini. Ya, temukan. Oke. Oh, dia L. Pasti ada transisi atap. Kasih jebret. Oke. Nah, sekarang Anda dapat apa? Anda dapat tritisan. Lebar tritisannya berapa? Ya kan? Ada tuh kan? Lebar tritisannya berapa? Nah, caranya ialah Anda offset dulu, Anda cari lebar tritisan Anda. Misalnya kita dapat 1,5 meter, misalnya ya. Jadi outline paling luar dari denah itu harus dibuat dulu. Hmm, baru Anda offset. 1,50 misalnya. Oke, tuh dapat tuh tritisannya tuh. Tinggal kita potong. Nah, terus, sorry, juga ada. Terus baru kita gambarkan ini namanya hubungan bagian paling tinggi dari atap yang menghubungkan. Udah dapet tuh garis atapnya. Nah, ya. Jadi kalau kita mau menggambar atapnya cukup dari sini, Mas. Kita dapat sudut berapa kemarin? Misalnya Anda dapat sudut 45. Tuh, 45, ya kan? Tuh dapat di situ. Di sini 45.
Sini ada titik ini ya, 45. Tinggal kita garis nih. Oh ini knocknya atau hubungan, tarik dia ke sini. Tuh udah dapat tuh bentuk atapnya yang tampak dari situ, ya. Dapat bentuk atap yang dari sini. Nih, ini bentuk tapak tapak dari tampak dari atapnya. Nah, nah kalau yang ini limas, ini limas. Yang dapat pelana ini nggak perlu dari sini, ya. Garis ini tidak perlu. Tapi noknya diperpanjang atau hubungannya diperpanjang. Ini diperpanjang kan. Ya, ininya diperpanjang. Gambarnya gimana? Gambarnya ininya tinggal. Tuh, kan dia lurus nggak miring. Nih. Nah, ini pelana. Ya. Yang dapat campuran gimana? Ya ada pelana dan ada ini yang pelana. Yang campuran gimana? Ini limas, tambahin pelananya. Misalnya kita ambil separuh. Ini juga kita ambil separuh. Hmm. Nah, ini yang campuran. Tampaknya seperti apa? Ini yang lima, ini yang limas, ini yang pelana. Tampaknya mudah. Dari sini tinggal. Tadi kan separuh diambil. Ya udah, tarik separuh di sini. Nah, ini tampaknya. Hmm. Saya. Ini. Nah, ini sama ya. Apa yang bedain? Kalau dia pelana, berarti sini ada list plang, ya. Nih, ini belum belum beresnya hanya bentuk atap aja, bentuk atap secara ini. Sini ada list plangnya, Mas. Nah, kalau dia limasan nggak ada dia list plang. Nah, ya, begitu juga di sini. Begitu dianya ini atapnya bentuknya pelana, dia ada list plang juga. Dia lebih tebal. Iya, dapat dah bentuk atapnya. Nah, tuh.
Ini variasi atap. Jadi dari garis atap ini Anda udah bisa dapat bentuk atapnya. Ya, oke. Kita coba lihat ya. Bentuk atap kita udah dapat nih. Saya dapat atap eh, apa? Atap ini. Saya dapat atap ini. Apa? Atap campuran. Nih kayak gini nih gambar tampaknya. Ya, berapa tingginya? Ya, anggaplah misalnya 360 tingginya. Ini tinggi badannya. Ya, 360 Anda dapat tinggi apa? Tinggi panggung 150. 150. Udah tuh dapat tuh. Ya, dapat. Dari sini Anda tinggal ke bawah misalnya tiang kolong Anda dapat berapa? Tiang kolong saya misalnya dapat diameter 40, ya kan? Berarti 40 gitu. 400, sorry. Nah, tiang kolong itu ada di setiap modul 3,6. Berarti di sini lagi ada tiang kolongnya. Ya, kita cari ya. Tiang kolongnya, tiang kolong sini, dan di sini. Nah, berarti ini tiang-tiang kolongnya, Mas. Nah, nah, oke. Itu tiang-tiang kolongnya, ya kan? Tuh, yang ini kita geser dikit. Nah, si di bagian tengah rangka dinding itu harus terlihat, harus diekspos. Sehingga sebenarnya kalau mau ini tuh di ujung sini nggak apa-apa. Nah, ini rangka dindingnya. Ini rangka dinding. Hmm. Itu rangka dinding. Ya, rangka dinding dia pakai yang ke arah sini dia berarti 60. Jadi ada gambar 60. Ini rangka dinding. Itu berarti rangka dinding. Oh, thank you. Ya, makasih, makasih. Oke, ini rangka dinding. Jadi rangka dindingnya harus diekspos. Ya, kalaupun ini ada jendela, Anda silakan aja. Kita buat jendelanya. Misalnya jendelanya 60 cm dari bawah. Nah, rangka dindingnya sama. Tinggi jendela itu adalah 210 dari lantai. Oh, nggak kelihatan. Atau
eh, 190. Nah, ya, ya, itu rangka jendela. Ini ambang bawah dan ambang atas, ya. Itu jendela. Jendela kita kayak daun. Nanti daun jendelanya kita buat misalnya 80 atau 8 senti. Dua apa dua daun ya. Ini harus tergambar. Ini berarti dia dua daun jendela. Nah, ah, oke, ya. Nah, nah, ini gambar daun jendela yang dua daun. Sedangkan ini adalah rangka, ini rangkanya, ya. Rangka dinding berfungsi sebagai rangka kusen, ya. Oke. Nah, ya, rangka dinding berfungsi sebagai rangka kusen. Kayak gitu. Nah, kemudian yang di bawah nanti akan ada balok ya. Akan ada balok. Baloknya gimana? Baloknya dia di sini. Misalnya kamu dapat yang balok berapa? Yang 30 misalnya. Nah, nah, ini bisa saja Anda bisa bermain di sini. Anda bisa bermain di pola ini. Ini sinilah letak keindahan dari bangunan Anda pada saat desain. Walaupun eh, walaupun Anda tidak bukan ini ya, tapi kita bicara arsitektur juga kita akan bicara keindahan. Misalnya Anda pola pola apa? Anunya seperti ini. Pola rangka dindingnya. Mau kita buat lagi nih. Eh, ini polanya. Sorry. Di sini Anda bisa bermain pola dari rangka dinding itu yang membuat bangunan kayu jadi indah gitu ya. Anda buat seperti ini kah atau ngikutin pola ini gitu kan? Ini rangka dindingnya kan? Atau mau saya pola juga nih Pak biar 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 beda gitu. Hmm.
Ini saya mau kasih silang. Oke, nggak masalah. Rangka dinding saya silang. Ini bermain estetika bentuk Anda, PA1 Anda bisa bermain pola di sini. Sama. Nah, ini pola rangka dindingnya. Hmm, saya lebih, kalau Anda berani bereksperimen seperti ini, ayo, bagus. Jangan yang biasa-biasa aja. Saya buat silang. Ya, tergantung. Nah, baru nanti Anda gambarkan penutup dindingnya. Nah, karena dia kayak gini, berarti penutup dindingnya kayak gini nih, Pak. Oke. Penutup dindingnya di pola gini. Berapa saya dapat penutup dinding lebarnya 20 cm, 25 cm, berarti 250. Hmm. Nah, inilah yang ini namanya pola penutup dinding. Nah, tuh. Ya, kayak gini juga nih. Hmm. Ya, bisa seperti ini Anda bermainnya untuk tampak. Nah, tetap bermain tampak itu dari mana? Nah, idealnya adalah idealnya adalah proyeksi dari Dena. Jangan tidak dari Dena, nanti bingung. Bermainlah di Dena. Nah, misalnya ya, dapat Anda polanya. Nah, ini baru si arsitek yang ngedesain bahwa Anda bermain bermain pola di sini. Ya, nah, tuh yang bagian bawah oke, biar sama. Biarlah yang bagian bawah lurus saja, oke. Sama. Oh. Nah, nanti, nah, yang jendela nanti dikasih apa ya? Dikasih kodenya itu gak cukup garis garis tiga. Oh, cukup garis tiga gini. Itu jendela. Ngelambangin dia jendela. Dia kaca. Nah, biasanya gini. Ini empat dan tiga. Hmm, ya. Dan juga biasanya
informasi di jendela atau pintu di tampak itu adalah arah bukaan, arah swingnya seperti apa. Nih, arah bukaannya. Ini berarti jendela ini bukanya ke samping dengan engsel yang berada di sini. Pasti akan beda-beda nih ininya apa? Eh, Nggak ininya apa? Tebal tipis garisnya. Garis yang paling tebal itu adalah garis bawah atap, bawah garis tanah. Ya, garis tanah itu, nah, garis tanah itu adalah dia paling tebal. Ini bukannya. Yes. Ya, garis ini dari tebal. Ini 0,3 biasanya. Yang garis di dalam-dalam ini pakai 0,1. Kalau yang bicara benda tidak nyata itu biasanya di garis putus-putus. Gitu. Udah ketemu nih tampaknya. Nah, perhatian saya bahwa begitu kamu gambar tampak, enggak usah lah ya. Tampak ini belum beres. Ya, cara struktur ini tampak belum beres. Kenapa? Di bagian bawah itu ada list plank. Ini nggak mungkin kayak gini. Dia ada list plank. List plank itu kira kita pakai 200. Hmm. Dan tidak mungkin gini, dia miring. Oh, loh. Ya, dia miring. Nah, berarti yang berada di bawah di ini, sorry, yang berada di sini, ini hapus semua. Karena ini list plank. Ya. Nah, ini list plank. Ini ada titik turunnya, kasih list plank juga, kasih garis ini juga. Nah, di sini nggak mungkin dia satu garis karena ada namanya jurai luar. Dia dua garis, kita buat 150. Nah, ini apa? Kalau dia skala 1-100 itu di atas nggak mungkin dianya satu garis karena apa? Ada garis bubungan. Nah, ada garis hubungan. Sorry, bukan di situ garis hubungan. Garis hubungannya harusnya di bawah. Nah, tuh. Di sini kan berarti ada juga nih yang namanya jurai luar.
Oke. Nah, ini biasanya atapnya lebih masuk. Nah, 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 beberapa orang dia mau variasi nih, boleh silakan. Eh, Pertemuan paling atasnya kita buat misalnya saling bersilang, ya. Oke, kurang. Nah, 60. Oke, oke. Hmm, bisa kayak gini nih. Hmm, tuh variasinya. Kebayang nggak? Ayo, kebayang nggak cara buat gambarnya? Ini nih, jadi cakep gambarnya. Main pola, ini yang garis-garis saja misalnya ya. Tuh, ini tampaknya. Ini denanya. Kita shift dulu. Gimana? Eh, gimana kira-kira? Itu Izin Pak, gambarannya. Udah. boleh lihat gambar denah Bapak tadi ya Pak? Boleh. Nah, saya share lagi ya. Nah, ini kita uh, biar gini garis atapnya kita hilangkan dulu. Nah, mana yang mau ditanyakan? Jadi tadi ya harus ada perbedaan antara ini si si bat di batu bata dengan ini ya, kayu. Kayu itu lebih banyak kolom. Anda Abdul Rahman dapat kolom yang berapa kali berapa? Nah, Oke deh, oke dua. Nanti mas, agak panas duluan. ya. Ini. Oke. Nah, jadi gini. Bentar ya. Oke, ini kolomnya. Ada cara mana? Mana?
Gimana? Kami kawan aku nak beli stick itu Itu kalau langsung satu ini paket. di mute ya. Siapa itu ngacau aja tuh? Lagi apa? Belum. Belum pakai. Kamu denger kayak itu. View off mic view. Nah, ini denahnya. Saya coba gini. Ya, yang ini adalah kolom-kolom sekunder. Yang Anda tentukannya bebas. Kolom-kolom sekunder ini bebas. Ya, maksudnya bebas di sini Anda berdasarkan pola yang Anda rancang, tidak harus seperti yang saya gambar, ya. Tapi kolom primernya yang berada di grid 360 itu harus ada. Itu tidak boleh tidak ada, ya. Itu tidak boleh tidak. Oke. Dan kolom sekunder ataupun kolom primer dia bisa berfungsi, dia harus berfungsi, ya, sebagai juga bisa berfungsi dan sebagai kusen, sehingga kita nggak perlu lagi buat kusen. Itu. Gimana bilang? Ya, ini kalau saya hilangkan, saya sembunyikan. Nah, kolom ini dulu yang harus, sorry, ininya kita hilangin. Nah, kolom ini dulu yang harus kita buat. Ini kolom yang harus ada. Kolom yang berada di mana? Kolom yang berada di nih. Kolom-kolom ini berada di ini. Kecuali yang dianya memang setengah modul. Kayak ini setengah modul harus ada kolom. Ya, kolom yang berada di modul itu istilahnya modul. Kita hapus modulnya, ke as. Nah, ini asnya. Ini langkah kedua. Langkah ketiga baru Anda menghayal bagaimana kolom sekunder Anda. Nah, ini bebas nih, tapi tetap tiga ya, jangan nggak ada. Nanti nanti apa ya? Meletakkan apa? Meletakkan kayunya ke dindingnya nggak kuat. Oke, gimana? Jelaskah? Yang lain stop share dulu. Gimana nih? Pak, maaf boleh bertanya nggak Pak? Ya, silakan, silakan. Antara yang kolom primer sama sekunder itu pakai tiang kolomnya sama kan ya Pak? Nggak ada perbedaan ukuran? Benarnya bisa dibedakan, nggak apa-apa. Tapi kalau karena di tugas tidak ada, disamain juga nggak masalah. Ya, Baik Pak, oke. terima kasih. Ya, termasuk rangkanya ya, termasuk bentar. Mm-mm. Nah, termasuk kalau saya hidupkan ini. Nah, termasuk rangka ini, rangka-rangka yang baik dia diagonal maupun horizontal, itu silahkan. Mau sama juga nggak masalah. Ya, sama juga nggak masalah. Saya berharap gambar Anda itu akan seperti ini informasinya. Nah, uh, aduh. Nah, saya berharap seperti ini. Jelas. Ya, baru nanti kalau kita mau apa ya, hatch atau kita mau isi, nah,
Ya, baru kita mau isi apa heads-nya, kita mau isi misalnya. Nah, kita pilih bentuk. Nah, misalnya bisa di. Nah, ini bentuk ininya, bentuk apa? Penutup atapnya. Gitu. Ayo, ini kira-kira gambarnya. Nggak, nggak. Oke, silakan. Pak izin bertanya. Ya, ya, gimana? Gusti. Untuk kamar mandi itu kan beton semua mungkin ya Pak, karena Bukan untuk beton, bata kan? batu Batu bata bata. Iya, plester. betul. Heeh, Kalaupun batu batanya mau Anda expose nggak masalah. Tapi iya. bias batu Itu bata plester. itu boleh enggak Pak divariasi mungkin setengah setengah bata, setengah kayu atasnya misalnya. Ya, nanti pertanyaannya bisa aja sih divariasi. Cuman pertanyaannya sebatas mana dia tidak cepat lapuk. Bisa saja misalnya batu batanya itu 2 meter ya dari lantai. Sisanya adalah kayu atau ventilasi. Boleh, nggak masalah. Tidak full full atas ke atas nggak masalah. Silakan. Ya, oke. Kasih Pak. Yuk, mari. Monggo, silakan yang lain. Cukup ya. Jadi saya berharap gambar Dena dan tampak Anda yang pertama adalah benar, yang kedua adalah estetik. Karena kita menggambar Anda dididik di ranah arsitektur, bukan di ranah sipil. Di mana estetikanya ada, ya paling Anda bisa bermain di pola dinding. Pola dinding bisa tuh. Pakai apa ya? Pakai pola-pola pada saat Anda mengikuti mata kuliah PA1. Jadi kepake tuh PA1-nya. Pola silang kah, pola apa gitu. Gitu. Oke, silakan. Nanti pas hari Kamis baru kita bicara yang lain. Saya cuma pengen gambar Anda bener kok. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Abdurrahman berarti ngulang ya? Itu gambarnya salah ya? Baik Pak, siap Pak. Oke, sip. Yang lain, ada nggak yang sudah selesai gambar selain Abdurrahman? Atau baru berencana aja sih? Ya, ya karena ya terus terang semuanya dari Anda. Saya jelasin berbusa-busa pun kalau nggak ada yang nyantol di kepala Anda itu mau bazir loh kita diskusi. Mau bazir kita kuliah. Kalau materi yang saya pakai itu nggak lekat di otak. Tolong bermain di tebal tipis garis ya. Oke, saya coba liatin ke Anda. Saya share lagi. Saya lagi. Nah, mana ada tuh? Lupa. Ini harusnya dia paling tebal. Ini paling tebal. Ya 0,1. Ini pakai 0,3 semua. Ya. Karena dia tampak 0,3 atau 0,3 lah.
isi-isi di dalam sini itu bisa garis-garis ini itu 0,3, garis ini bisa 0,3, tapi yang isi ini dia tipis ya. Isi ini dia tipis. Itu. Saya lupa ada toolsnya ya untuk apa? Memperlihatkan ketebalan. Bukan. Jadi saya coba cari. Lupa ya. Ini arsir ini paling tipis. Bila perlu eh, paling paling tipis kalau ada 0,6. Tuh, itu. Itu nanti akan beda. Si gambar Anda akan beda. Auranya akan beda. Tuh. Oke, silakan. Cukupkah materinya? Jadi memang benar-benar untuk eh, gambar denah tampak. Ya, target kita denah tampak ya. Rencana tapak sama rencana lantai dasar. Jadi kalau, sorry, sedikit. Kalau ini adalah denah Anda, ini denah nih. Ini kita, oh, ini denah ya. Oke, denah ya. Ini misalnya tapaknya nih. Tapaknya kan bebas ya. Udah mau ukuran berapa juga boleh. Nih, dengan tapaknya agak nggak lurus-lurus amat gitu. Miring gini misalnya. Oke, gambar apa yang harus ada? Ada gambar jalannya. Jangan kotak kayak gini aja. Ya, misalnya jalannya 6 meter nih. Nah, ada jalannya. Dan gambar jalan tuh nggak putus di situ. Gambar jalan tuh putusnya di sini. Ini gambar tapak. Terus ada gambar apa lagi? Misalnya saya buat untuk parkir mobil nih di sini sama di sini. Jadi ada apa? Ada sirkulasi lah ya. Orang dari situ ke sini. Nah, udah. Ini nanti untuk parkir mobil nggak usah digambar mobilnya. Parkir mobil. Oh ya, parkir mobilnya cukup sampai sini. Nih, parkir mobilnya cukup sampai sini nih. Karena saya di sini akan menyediakan tangga. Kan ini naik nih, tangga kan. Nah, misalnya itu tangganya.
Ya minimal kayak gini. Ini rencana lantai dasar namanya. Tapi kalau misalnya ini saya hilangkan, saya play. Ini apa nih? Ya, S-nya hilang gitu kan. Kolomnya hilang, kolom sekundernya hilang. Oh, dindingnya juga kita hilangkan. Ya, nah, ini jadi rencana apa? Ya, dia jadi rencana apa? Atau side plank atau apalah. Kadang beda-beda. Yang ada adalah gambar atap, ya, gambar atap plus yang lain. Gitu. Oke, ini ini gambar rencana tapak kalau saya. Tapi yang ada denanya tadi adalah rencana lantai dasar. Tuh, biar jelas. Oke, sip. Masih ada yang perlu saya jelaskan lagi karena Anda yang belum mengerti. Silakan. Pak, izin bertanya lagi. Ya, gimana Gusti? Untuk lebih jelasnya tadi, kalau saya nggak salah dengar ya Pak, untuk Ya, rencana tapak itu berupa bentukan atap dari atas itu Pak, sama ya, lokasinya gitu, tanpa atas. tapak atas ya. Yang Ya, untuk rencana lantai dasar itu denahnya Pak, masuk di situ. denahnya, tapi ada tapaknya. Ya, ya Pak, ada tapak. Ya, ya. Plus Kasih. informasi jalur mobil atau jalur pejalan kaki Anda desain boleh. Taman-tamannya nggak usah. Itu nanti di perancangan arsitektur. Tapi kalau di struktur nggak usah. Ya, ribet nanti nggak usah. Ya, oke, Kasih Pak. oke, sip. Ada lagi nggak? Nah, Izin Pak, balik nanya yang tadi Pak. boleh. Nah, gimana? Eh, untuk penentuan ukuran kolom sekunder itu gimana ya Pak? Kolom sekunder itu boleh sama dengan kolom utama. Ya, lebih kecil juga nggak apa-apa. Tapi lihat ukuran kayu di lapangan. Ukuran kayu itu kalau bentuk balok atau kolom itu 6-12, 8-13, 5-10, 5-7. Nah, untuk kolom sekunder, boleh dia di 5-10 atau 5-7. Nggak masalah. Kan dia rapet. Ya, oke? Oke, kasih Pak. Yuk, sip. Cukup ya. Kalau cukup, eh, kalau emang tidak ada yang Anda tanyakan lagi, terima kasih. Ini gini nih. Kalau boleh saya nanya, apakah semua teman-teman angkatan 24 ini sudah punya device semua loh? Sudah punya laptop belum? Ada yang belum, Pak. Enggak, saya berencana dari Labtech Bank, kami akan buat semacam kursus, tapi benar-benar yang untuk DED, CAT. Karena ini yang akan dipakai. Mungkin bisa collecting dulu, dan kita akan adakan offline, nggak mungkin online. Jadi teman-teman yang punya, tolong collecting dulu. Nanti yang nggak punya, kita pinjem labnya Pak Fajri. Ada di atas itu ada kita dapat satu ruangan kok yang bisa untuk ini, untuk layo. Ada. Saya lupa ya. 20 atau 30, 20 atau 30 komputer.
Itu lagi di setting Pak Fajri. Nah, nanti kita akan belajar CAT di situ. Jadi tidak punya device pun tidak jadi halangan Anda untuk belajar. Kalau punya device, jauh lebih cepat Anda bisa belajar. Kemarin sempat ada pengenalan ya di Poros ya. Iya, Pak. Itu SketchUp atau CAT? Itu Kecap, Pak. SketchUp kemarin, Pak. SketchUp ya. Ya, saya khusus 2023, 2024 dulu. Kalau siapa yang punya device yang berminat nanti kita akan di LabTechBank akan buat workshop AutoCAD pengenalan dulu. Karena nanti ada mata kuliah yang memang mengharuskan Anda pakai itu di semester depan pun PA3 pengalaman sudah digital ya, sudah digital. Jadi kita butuh pengenalan Anda sudah SketchUp. SketchUp itu cenderung untuk PA ya. Kalau struktur tuh ya AutoCAD biasanya yang dipakai. Nanti kita setting lagi saya dengan beberapa asis lab nanti akan berencanakan. Oke, mungkin setelah Lebaran biar aman. Tapi mungkin dari 24 ini dulu apa eh, siapa yang punya device itu kita akan latih, tidak yang tidak nanti kita akan pakai eh, alatnya labnya Pak Fajri di Indralaya. Ya, siapa tahu pulang kampung hasil Lebaran bisa buat beli laptop. Amin. Oke, gitu ya. Terima kasih semua. Kalau memang tidak ada lagi dan sudah mengerti, semoga gambar denah dan tampak Anda itu benar dan menarik. Ya, benar dan menarik. Ya, satu lagi tinggi dinding itu cukup deh 360, nggak usah tinggi-tinggi nggak apa-apa. Tinggi dinding 360 itu segala macam. Atap tergantung dari sudut atap Anda dapat berapa. Oke, cukup. Terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita akan bertemu di Kamis depan untuk kampus Indralaya dan Jumat untuk kampus Palembang. Terima kasih. Yang selamat berpuasa bagi yang masih menunaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Yo, Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. izin ya.